like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate. Kali ini kita bakal masak tahu telur. Jadi bahannya itu ada telur sama tahu. Nah, ini aku pakai 2 telur sama setengah mangkuk tahu yang udah aku potong kecil-kecil. Ini aku pakai tahu putih. Nah, kalau tahu putih yang kotak kita cuma butuh separuh aja. Itu pokoknya ukurannya separuh, terus kita potong dadu-dadu gini. Terus kita masukin mangkok, kira-kira setengah mangkok besar gitu. Mangkok kalau kita bikin mie instan. Habis itu kita tambahin telur sama garam. Udah itu aja. Tapi kalau kalian itu pengen rasanya itu pedes-pedes, kalian bisa tambahin cabai ataupun bawang merah. Nah, setelah itu kalian aduk-aduk kayak gini. Nah, sebelum telur itu dicampurin ke tahunya, pastiin telurnya tadi udah kalian kocok. Udah kalian kasih garam. Kalau kalian tambahin sayuran lain bisa, tapi pastiin dikocok dulu. Campur dulu semuanya, baru setelah semua tercampur, kalian bisa masukin di potongan tahu yang ada di mangkok biar tahunya nggak hancur. Terus kita siram-siram gini biar tahunya nggak benyek. Nah, setelah itu kita siapin bumbu-bumbunya. Sebenarnya bumbunya itu cukup bawang putih 1 sama 1 ons kacang. Nah, ini kacang tanah yang udah digoreng. Kalian bisa langsung beli yang instan ataupun langsung yang panggang mateng kayak gitu. Intinya tuh kita cuma butuh 1 on aja. Bawang putihnya 1. Kalau kalian suka pedas, kalian bisa tambahin bawang merah. Terus kalian juga bisa tambahin bumbu-bumbu lain sesuai selera kalian. Cuma kalau kacang aja bisa nggak? Bisa. Kacang sama cabai juga bisa. Pokoknya intinya kuncinya tuh di bumbu aja. Terus jangan lupa dikasih garam sama gula secukupnya kayak gini, biar gampang nguleknya, terus juga berasa. Nah, kalau kalian suka yang agak asin, itu kalian bisa tambahin gula sama garamnya ya. Kalau ini ukuran gula garamnya segini, ini setengah sendok. Ini kurang asin juga kurang manis. Kalau kalian suka kayak penggila rempah-rempah, itu kalian bisa tambahin. Nah, setelah itu kita ulek semuanya sampai bener-bener halus. Kalian juga bisa pakai blender kalau kalian males ngulek. Nah, ini kita ulek sampai bener-bener halus, kita ulek pelan-pelan. Atau juga bisa dideplok. Dideplok itu kayak semacam tumpukan gitu. Nah, bisa juga pakai itu. Cuma yang lebih praktis sih diulek, jadi nggak usah ribet nanti nyuci blender dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sih kuncinya ada di bumbunya ini. Tapi biar lebih terasa, nanti kalian bisa juga tambahin potongan daun bawang sama seledri. Nah, kalau udah ada potongan daun bawang sama seledri, ini rasanya tuh lebih enak lagi. Gitu, kalian ulek cukup 1 sendok aja potongan seledri sama daun bawangnya, itu kerasa enak banget. Kuncinya ada di situ. Cuman saat ini aku lagi nggak ada daun bawang sama seledri, jadi ya apa adanya gini. Nah, ini pastiin kalian nguleknya tuh sampai bener-bener halus semuanya. Sekalipun ada bertekstur nggak masalah, tapi ya jangan yang ronyah-ronyah dalam artian gede gitu, itu nggak enak gitu. Oke, setelah itu kita siapin tadi telurnya itu yang separuh langsung kita goreng sampai wujudnya kayak gini setelah kita balik. Nah, pastiin tuh crunchy ya, bagian atas maupun bawah itu standarnya mateng apa enggaknya kayak gini. Nah, ini ada warna coklat-coklat hitam-hitam. Ini soalnya aku pakai bawang merah sama cabai. Kalau kalian pengen yang lebih nggak kelihatan tapi kerasa cabai sama bawang merahnya, kalian bisa ulek semuanya kayak gitu. Cuma aku suka yang bertekstur kayak gini. Terus abis itu kalau ini udah bener-bener crunchy kayak rada coklat-coklat gitu, kalian bisa juga langsung angkat.
Oh ya, ini tuh kayak gini bentukannya. Jadi kalau sisanya yang separuh tadi kita goreng lagi. Nah, pas pertama kita masukin ke wajan tuh kayak gini. Jadi kayak rada-rada berantakan gitu, kayak nggak menyatu. Jadi harus nunggu beberapa menit biar mateng yang bagian bawah dan bisa menyatu dengan baik. Nah, kayak gini bentuknya. Buat goreng sendiri kita butuh waktu sekitar 5 menit, tergantung api sama peralatan yang kalian pakai, kayak gitu. Terus kalian nggak usah takut kalau tahunya tuh meletup-meletup gitu dan minyaknya keluar-keluar. Soalnya kita pakai telur, jadi kalau pakai telur tuh nggak muncrat-muncrat gitu. Tapi kalau tahunya langsung tanpa media telur itu muncrat-muncrat. Jadi kan karena kita bikin tahu telur, kita nyatuin potongan telur jadi tahu telur. Jadi ya nggak muncrat. Nah, ini jadinya kalau udah mateng kayak gini bentukannya. Nah, udah nyatu kan kayak gini. Terus abis itu kalian kan siapin bumbunya karena bumbunya udah halus. Di sini aku mau pindahin ke dalam mangkok kecil. Nah, tujuannya tuh biar gampang kalau kita mau cairin bumbunya. Jadi kita pindahin dikit-dikit ke mangkok kecil ini. Nah, kalau kalian pengen bikin banyak, kalian bisa langsung bikin banyak. Terus kalian bisa masukin kulkas. Untuk masukin kulkas kalian bisa vakum, taruh di plastik terus kalian vakum, itu bisa sampai 1 bulanan. Terus kalau kalian pengen bikin tahu telur, kalian tinggal encerin aja beberapa sendok bumbu. Nah, itu lebih praktis. Sebenarnya di luar juga ada orang yang jualan bumbu buat tahu telur. Cuman masalahnya itu kebanyakan tepung. Jadi perbandingan antara tepung sama yang bumbu tahu telurnya itu kayak 1:5 gitu loh. Jadi yang 80% itu rasa tepung, yang 20% itu rasa bumbu. Jadi kurang banget. Oh ya, kalian didihin air buat nyairin ini dia bumbunya itu. Nah, kalau kalian suka encer, segini cukup. Kalau kalian suka kental, tambahkan lagi ulekan bumbu kacangnya. Terus kalian aduk-aduk kayak gini. Nah, berhubung aku suka yang encer daripada yang kental, jadi aku kayak gini aja. Nah, kalau udah kayak gini, kalian langsung aja bisa siapin nasi di piring. Habis itu bumbunya kan udah siap. Terus kalian ambil tahu telurnya kayak gini. Terus habis itu siram di atasnya. Jadi kalian siram pelan-pelan, jangan sampai tumpah-tumpah keluar piring. Nah, kayak gini. Terus pastiin juga nasinya tuh kena bumbunya, kayak gini. Kalau kalian suka kental, ini teksturnya juga lebih kental lagi. Jadi kalau kekentalan sambal itu sesuai selera masing-masing. Nah, kayak gini. Terus ini agak pedas, soalnya aku pakai beberapa cabai yang lumayan agak banyak. Nah, ini ada sisanya. Nah, terus abis itu kalian bisa belah bentuknya itu kayak apa. Bentuknya kita belah jadi 2. Nah, kayak gini. Jadi tuh kelihatan tahunya, tada, kayak gini bentukannya kalau kita buka. Dan itu enak banget dan gampang banget cara bikinnya. Kalian bisa langsung cobain di rumah. Selamat mencoba.